Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Franky Rinaldi Apriliando Penento dari kelas 11 MIPA 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan praktikum fisika gelombang mekanik. Oke, langsung saja kita ke PPT-nya. Oke, teman-teman, sebelum kita lanjut ke hitungannya, kita harus mengetahui dulu apa itu gelombang mekanik. Pertama-tama, saya akan menjelaskan topik pembahasan pada video ini. Topik yang akan kita bahas pada video ini yaitu pengertian gelombang mekanik, jenis-jenis gelombang mekanik, besaran pada gelombang mekanik, praktik pertama, praktik kedua, dan kesimpulannya. Pengertian gelombang mekanik. Gelombang mekanik adalah sebuah gelombang yang dalam perambatannya memerlukan medium atau media yang menyalurkan energi untuk keperluan proses penjalanan sebuah gelombang. Jenis-jenis gelombang mekanik dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan arah getarnya dan berdasarkan amplitudonya. Yang berdasarkan arah getarnya dibagi menjadi dua, yaitu gelombang longitudinal dan gelombang transversal. Yang berdasarkan amplitudonya dibagi menjadi dua juga, yaitu gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Besaran pada gelombang. Yang pertama, A, panjang gelombang dibagi menjadi dua, yaitu gelombang transversal, satu bukit dan satu lembah. Yang kedua, gelombang longitudinal, panjang satu rapatan dan satu renggangan. Yang kedua, B, periode gelombang, yaitu waktu yang diperlukan untuk menempuh satu gelombang. Persamaannya yaitu T periode sama dengan T waktu per N jumlah gelombang. Yang C, frekuensi gelombang, yaitu jumlah gelombang tiap second. Persamaannya yaitu F frekuensi sama dengan N jumlah gelombang per T waktu. Yang D, cepat lambat gelombang, yaitu jarak yang ditempuh tiap second. Persamaannya yaitu V cepat lambat gelombang sama dengan lambda atau panjang gelombang per T periode. Yang E, simpangan, yaitu jarak suatu getar gelombang dari titik seimbangnya. Persamaannya yaitu T periode sama dengan T waktu per N jumlah gelombang. Yang F, amplitudo, yaitu jarak atau simpangan yang terjauh dari titik keseimbangannya. Praktik pertama. Tujuan praktik pertama adalah dapat mencari atau menghitung besaran-besaran pada gelombang. Praktik pertama membutuh alat dan bahan, yaitu tali. Langkah kerjanya, yang pertama, siapkan alat beserta bahan yang diperlukan. Kedua, timpa ujung tali menggunakan benda yang berat. Ketiga, goyangkan tali menggunakan tangan Anda ke kanan dan ke kiri. Yang keempat, identifikasilah besaran pada praktikum 1. Ini adalah video praktikum 1. Dapat kita lihat gelombang pada tali ini ada 2. Hitungannya diketahui T waktu 3,1 detik, L atau panjang tali 220 cm atau kita ubah menjadi meter, yaitu 2,2 meter, dan jumlah gelombangnya 2. Yang ditanya, A, frekuensi, B, periode, C, panjang gelombang, D, cepat lambat gelombang. Kita dapat cari A, frekuensi menggunakan rumus F sama dengan N per T, atau 2 per 3,1 yang hasilnya 0,64 Hz. Yang B, periodenya dapat kita cari menggunakan rumus T sama dengan 1 per frekuensi atau F sama dengan 1 per 0,64 sama dengan 1,56 second. Yang C, panjang gelombang. Panjang tali tersebut 220 cm atau 2,2 meter per 2, yaitu jumlah gelombangnya dapat kita hasil menjadi 1,1 meter. D, cepat lambat gelombangnya, kita menggunakan rumus V lambda dikali F sama dengan 1,1 dikali 0,64 sama dengan 0,7 meter per second.
praktik kedua. Tujuannya yaitu dapat mencari atau menghitung besaran-besaran pada gelombang. Alat dan bahannya yaitu tali dan gabus. Langkah kerjanya: pertama, siapkan alat dan bahan. Kedua, ikatkan ujung tali pada benda untuk menahan tali agar tidak hanyut. Yang ketiga, hanyutkan gabus dari ujung awal tali hingga gabus mencapai ujung akhir tali. Yang keempat, identifikasilah besaran yang didapatkan pada praktikum tersebut. Ini adalah video praktikum kedua. Diketahui waktunya 3,2 second, panjang tali 220 cm atau 2,2 meter, jumlah gelombang 2. Yang ditanya frekuensi, periode, panjang gelombang, dan cepat lambat gelombang. Yang pertama, frekuensinya dapat kita cari dengan rumus F sama dengan N per T, yaitu 2/3,2 yang hasilnya 0,2 Hz. Yang kedua, B periode, kita dapat cari dengan rumus T sama dengan 1/F sama dengan 1/0,62 yang hasilnya 1,61 second. Yang C panjang gelombangnya, lambda sama dengan 2,2/2 yang hasilnya 1,1 meter. D cepat lambat gelombang menggunakan rumus V sama dengan lambda dikali F, sama dengan 1,1 dikali 0,62 yang hasilnya 0,68 meter per second. Kesimpulannya, pada kesimpulan praktik pertama, dengan melakukan praktik 1 dapat mengetahui variabel-variabel dalam praktik tersebut. Pada praktik kedua, kesimpulannya dapat mengetahui panjang gelombang dengan uji coba di arus sungai. Oke teman-teman, terima kasih telah menyimak video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman yang telah menonton. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang mengenakan. Demikian pada video ini. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya.